Kaget luar biasa, John Herdman sampai geleng-geleng kepala usai tiba di Jakarta dan melihat Stadion GBK. John Herdman, alamak, stadion macam apa ini? Setelah cukup lama kursi pelatih kepala Timnas Indonesia menjadi bahan spekulasi, perdebatan, bahkan adu argumen di publik, PSSI akhirnya membuat keputusan besar. Keputusan yang langsung mengubah arah pembicaraan sepak bola nasional. John Herdman resmi ditunjuk sebagai head coach Timnas Indonesia. Bagi sebagian orang, nama ini terdengar mengejutkan. Bagi sebagian lainnya, ini terasa seperti mimpi. Dan bagi dunia sepak bola internasional, penunjukan ini adalah sinyal serius. Karena John Herdman bukan pelatih biasa. Dia bukan produk instan. Dia bukan hasil kompromi. Dia adalah pelatih dengan rekam jejak membangun tim dari nol, mengubah mental, dan membawa tim yang diremehkan ke level dunia. Nama Herdman sudah lama berseliweran sebelum akhirnya diumumkan. Media luar mulai mengaitkannya dengan Indonesia. Diskusi di media sosial memanas. Banyak yang bertanya, apakah benar pelatih sekelas ini mau menangani Timnas Indonesia? Dan ketika PSSI akhirnya mengkonfirmasi, satu hal langsung terasa jelas. Ini bukan proyek jangka pendek. Ini adalah langkah besar. John Herdman dikenal sebagai pelatih yang obsesif terhadap detail. Dia tidak hanya bicara soal taktik, tapi soal budaya, mentalitas, dan identitas tim. Di Kanada, dia membuktikan satu hal penting. Prestasi tidak selalu dimulai dari pemain bintang, tapi dari sistem yang kuat dan kepercayaan diri kolektif. Itulah yang membuat publik Indonesia berharap. Karena selama ini, Timnas Indonesia sering punya talenta, tapi rapuh secara mental. Sering tampil berani, tapi goyah di momen krusial. Dan disinilah Herdman masuk. Setelah penunjukannya resmi, agenda berikutnya pun disiapkan. John Herdman dijadwalkan tiba di Indonesia dan akan diperkenalkan secara resmi kepada publik pada tanggal 12 Januari mendatang. Tanggal ini akan menjadi tonggak awal era baru Timnas Indonesia. Namun bahkan sebelum konferensi pers digelar, Indonesia sudah lebih dulu memberi kesan mendalam kepadanya. Begitu mendarat di Jakarta, Herdman langsung dihadapkan pada realitas ibu kota. Kota besar, kota padat, kota yang hidup nyaris tanpa jeda. Dari perjalanan menuju hotel, dia melihat gedung-gedung tinggi, lampu kota, lalu lintas yang ramai, dan manusia yang bergerak cepat ke segala arah. Beberapa orang di sekitarnya menyebut Herdman terlihat banyak memperhatikan. Tidak banyak bicara, tapi jelas mengamati. Seolah mencoba memahami satu hal besar, skala negara yang sekarang berada di tangannya. Jakarta bukan kota kecil. Indonesia bukan negara kecil, dan tekanan yang datang bersamanya juga tidak kecil. Namun semua itu belum seberapa, karena momen yang benar-benar membuat John Herdman terdiam terjadi saat ia diajak mengunjungi Stadion Utama Gelora Bung Karno. Begitu memasuki kawasan GBK, suasananya langsung berubah. Stadion raksasa itu berdiri megah, bukan hanya sebagai bangunan, tapi sebagai simbol sejarah, simbol harapan, dan simbol tekanan besar bagi siapapun yang berdiri di tengahnya. Saat Herdman melihat stadion itu dari luar, dia sudah terlihat terkesan. Tapi begitu melangkah masuk dan melihat langsung bagian dalam stadion, reaksinya tak bisa disembunyikan. Dia berhenti, menoleh ke kanan, lalu ke kiri. Dan beberapa detik kemudian, dia geleng-geleng kepala sambil tertawa kecil. Alamak, stadion macam apa ini? Kalimat itu meluncur spontan. Bukan karena kecewa, bukan pula karena heran negatif, tapi murni karena kaget dan kagum. Sebagai pelatih yang sudah melihat banyak stadion di dunia, Herdman tidak menyangka Timnas Indonesia memiliki stadion nasional sebesar dan semegah ini. Tribun menjulang tinggi, lapangan hijau terbentang rapi, dan atmosfernya bahkan dalam keadaan kosong sudah terasa menekan. Herdman disebut berdiri cukup lama di pinggir lapangan, diam. Matanya menyapu seluruh sudut stadion. Dia seperti sedang membayangkan sesuatu. Bukan kondisi sekarang, tapi kondisi ideal. GBK yang penuh, puluhan ribu supporter, merah putih di mana-mana, nyanyian yang menggema selama 90 menit.
Sebagai pelatih, Hartman tahu betul satu hal. Stadion bukan sekedar tempat bertanding. Stadion adalah senjata. Dan GBK, jika penuh, adalah salah satu senjata paling berbahaya di Asia. Dia bahkan sempat berujar, kalau stadion ini penuh, pemain akan bermain dengan energi yang berbeda. Ini bukan tekanan, ini dorongan. Pernyataan sederhana tapi maknanya dalam. Hartman tidak melihat supporter Indonesia sebagai beban bagi pemain. Dia melihatnya sebagai bahan bakar, sesuatu yang bisa mendorong pemain melewati batas kemampuannya. Dan disinilah banyak orang mulai memahami satu hal. Hartman datang bukan untuk melawan karakter sepak bola Indonesia. Dia datang untuk memanfaatkannya. Tanggal 12 Januari nanti, saat dia berdiri di depan publik Indonesia pertama kalinya sebagai head coach timnas, sorotan sangat besar. Setiap kata akan dianalisis, setiap gestur akan diperhatikan. Karena publik ingin tahu seperti apa arah yang akan dibawa pelatih ini. Apakah dia akan langsung bicara target besar atau justru menekankan proses? Yang jelas, tekanan sudah menunggu. Karena melatih timnas Indonesia bukan pekerjaan biasa. Ini adalah pekerjaan dengan ekspektasi nasional, dengan kritik yang keras, dengan pujian yang cepat berubah menjadi tuntutan. Namun jika melihat reaksinya di Jakarta dan di GBK, satu hal terasa jelas. John Hartman tidak datang dengan rasa takut. Dia datang dengan rasa tertantang. Jakarta membuatnya terkejut, GBK membuatnya geleng-geleng kepala, dan sekarang seluruh Indonesia menunggu satu hal. Apakah keterkejutan itu akan berubah menjadi kebangkitan? Perjalanan baru saja dimulai, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, harapan itu terasa nyata.